Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Dwi Hapsari dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan NIM A1A325057. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video dengan mata kuliah globalisasi. Di sini saya akan membacakan atau mengingat kembali tentang mata kuliah yang sudah saya pelajari, yaitu di bab 14 tentang korupsi dan money laundering. Bagian pertama, isu korupsi. Sejak era 1990-an, korupsi telah bertransformasi dari persoalan domestik menjadi epidemi global yang dikategorikan sebagai ancaman keamanan non-tradisional terhadap kemanusiaan. Kesadaran internasional ini dipicu oleh berbagai skandal penyalahgunaan dana, bahan bantuan luar negeri, negara pasca Uni Soviet dan Afrika, serta diperkuat oleh peran organisasi seperti Transparansi Internasional dan penyusunan indeks korupsi. Upaya penanganan pun mulai diformulasikan secara global, salah satunya melalui konversi OECD yang melarang praktik penyuapan oleh perusahaan transnasional. Meskipun langkah ini dinilai masih terbatas pada sisi pemberian suap dan belum sepenuhnya menyentuh akar kejahatan transnasional yang terorganisasi. Karena korupsi telah menyebar melalui batasan-batasan nasional, sehingga tidak hanya terjadi di Indonesia saja, melainkan juga merambat di banyak negara lainnya. Korupsi juga telah menjadi persoalan yang rumit. Di tengah arus globalisasi, negara tetap untuk menjalankan peran sentral dalam menjaga kontrol ekonomi dan kredibilitas kepemimpinan antara pemerintah dan praksi aktif negara sipil menjadi kunci utama dalam memperkuat legitimasi pembangunan serta mencapai kesejahteraan bangsa yang berkelanjutan. Selanjutnya ada pengertian dan bentuk-bentuk korupsi. Korupsi berkembang dan memiliki definisi yang beragam, mulai dari pandangan kaum moralis, aspek hukum, hingga praktik yang lazim di masyarakat. Secara umum, korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan publik untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompok yang sering melibatkan penyimpangan dari tugas-tugas resmi demi keuntungan materi atau status. Para ahli seperti Huntington dan Alatas menekankan bahwa korupsi merupakan bentuk kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi yang melanggar norma-norma yang berlaku di Indonesia. Istilah ini menjadi sangat populer sejak masa reformasi dan sering dikaitkan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau bisa disebut KKN. Bentuk korupsi dapat dikualifikasikan ke beberapa model dan tingkatan, mulai dari suap, pemerasan, hingga nepotisme. Chandra membagi korupsi ke dalam 3 lapis, yakni korupsi lapisan pertama yang bersifat transaksional antara pengusaha dan birokrat. Lapisan kedua yang melibatkan jaringan korupsi antar birokrat dan politis dan di tingkat nasional, hingga lapisan ketiga yang melibatkan aktor internasional. Selain itu, korupsi dibedakan berdasar skalanya menjadi korupsi tingkat tinggi oleh elit kekuasaan dan korupsi massal oleh pegawai negeri. Dampaknya sangat luas, tidak hanya memaksa sistem administrasi tetapi juga menciptakan ketidakadilan yang merugikan khalayak ramai secara sistematik. Selanjutnya, ada faktor penyebab terjadinya korupsi. A. Faktor kultural. Dalam masyarakat seperti Indonesia dan Thailand, faktor kultural yang umumnya mendorong timbulnya korupsi, misalnya ada kebiasaan sebagai berikut. Pertama, adanya tradisi pemberian hadiah, oleh-oleh atau semacam itu kepada pejabat pemerintah. Kedua, keluarga dan kesetiaan kelompok atau nepotisme yang sulit ditolak. Selanjutnya B. Faktor struktural atau birokrasi. Terdapat 3 macam. Yang pertama ada
Konsep kekuasaan dalam masyarakat Indonesia misalnya dipengaruhi kuat oleh budaya Jawa. 2. Karakteristik birokrasi yang berkembang di Indonesia berasal dari birokrasi warisan masa kerajaan di mana struktur birokrasi lebih dominasi oleh budaya pertaminal. 3. Berkembangnya korupsi di Indonesia adalah kuatnya sistem politik otoriter yang dibangun pada masa Orde Baru. Ada dampak korupsi. Dampak korupsi menjadi akibat kejahatan korupsi adalah terutama pada sektor pemerintahan dan ekonomi secara umum. Terdapat 3 akibat kejahatan korupsi, yakni A. Tercatur state. Korupsi mempersulit proses demokrasi dan menghambat cita-cita global governance. Sebab korupsi menghancurkan proses formal sebuah sistem pemerintah. Korupsi dalam pemilihan umum dan badan legislatif memengaruhi akuntabilitas dan kredibilitas Dewan Pemikiran. Korupsi di sistem pengadilan menghentikan ketertiban hukum dan korupsi di pemerintah publik menghasilkan ketidakseimbangan dalam penyalahgunaan masyarakat. B. Sektor ekonomi. Korupsi secara langsung mempersulit pembangunan ekonomi karena bantuan subsidi dalam kegiatan perekonomian sebuah negara. Beberapa pakar ekonomi berpendapat bahwa ekonomi di negara-negara berkembang seperti Asia maupun Afrika disebabkan oleh penagihan utang oleh sebuah korporasi terutama yang menyebabkan kapital investment beralih ke pihak asing atau bukan untuk meningkatkan industri dan perbaikan ekonomi dalam negeri. C. Kesejahteraan warga negara. Rendahnya tingkat kesejahteraan warga negara merupakan akibat langsung dari tindakan korupsi politik. Artinya, kebijakan ekonomi pemerintah tidak memilih kepada warga negara untuk kesejahteraan ekonomi. Korupsi menggagalkan pembangunan ekonomi biaya tinggi sehingga merosot pendapatan devisa negara menimbulkan pemerintah. Pemberantasan korupsi. Korupsi di Indonesia maupun di negara lain merupakan salah yang sudah lama ada dan sulit diatasi. Berbagai upaya telah dilakukan baik secara nasional maupun internasional untuk memberantas praktik tersebut. Salah satu cara yang umum dilakukan adalah dengan membentuk lembaga khusus pemberantasan korupsi melalui dasar hukum yang jelas. 2. Ada isu money laundering. Salah satu aksi kejahatan transnasional yang menjadi perhatian di dunia saat ini adalah kejahatan pencucian uang yang memanfaatkan kecepatan transaksi dalam pasar uang dunia. Seperti halnya dengan korupsi, money laundering sejak dulu sering kali melibatkan transaksi lintas batas. Karena dengan melakukan transaksi antar negara seperti itu sangat efektif untuk menghilangkan jejak aliran dana ilegal. Selanjutnya ada pengertian money laundering. Menurut Reuter dan Traum, pencucian uang atau money laundering adalah mengeksplorasi hasil pendapatan atau pemasukan dari tindak kriminal atau menjadi aset yang tidak bisa dilacak kembali pada tindakan kejahatan awal. Pencucian uang mengandung unsur sebab sebagai berikut. A. Pelaku. B. Transaksi keuangan atau finansial untuk menyembunyikan penyamaran asal-usul harta kekayaan seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. C. Merupakan hasil dari tindak kejahatan. Ada tahapan money laundering. Yang pertama ada tahapan penempatan dan pengumpulan uang hasil kejahatan pada suatu bank atau tempat tertentu yang diperkirakan aman guna mengubah bentuk uang tersebut tidak teridentifikasi. Selanjutnya ada tahapan kedua, pelapisan merupakan upaya untuk mengurangi jejak asal-muasal uang tersebut, melibatkan tempat-tempat atau bank di negara-negara di mana kerahasiaan bahkan menyulitkan pelacak menjejak uang. Ketiga, tahapan penggabungan merupakan tahapan yang mengumpulkan dan menyatukan kembali uang hasil kejahatan yang telah melalui tahapan pelapisan dalam suatu proses
arus keuangan yang sah. Selanjutnya ada modus money laundry. Pertama, ada topologi dasar. 1. Modus orang ketiga. 2. Modus yang usaha sederhana. Ketiga, modus perbankan sederhana. 4. Kombinasi perbankan atau usaha. Selanjutnya ada topologi ekonomi. Yang pertama ada model subserving. 2. Model perusahaan rangka. 3. Model pinjaman kembali. 4. Upaya MLM atau multi level marketing. Kelima, modus under level investing. C. Ada modus over investing, merupakan kebalikan dari under investing. Yang pertama 7. Modus investing. 8. Modus pembelian kembali. 3. Ada topologi IT. Yang pertama modus e-bisnis. 2. Modus scanner. Keempat, topologi high-tech adalah salah satu bentuk kejahatan terorganisasi secara skema. Orang-orang kunci tidak saling mengenal, nilai uang relatif tidak besar, tetapi bisa dikumpulkan sehingga menimbulkan kerugian yang besar. Selanjutnya ada dampak money laundering. Dampak pertama, ekonomi mikro. 1. Cara peroleh uang yang ilegal menggunakan jalannya mekanisme pasar. Kedua, transaksi keuangan untuk melegalkan hasil perolehan yang ilegal membawa dampak penurunan produktivitas masyarakat. Kedua, dampak ekonomi mikro. Tindakan pidana pencucian uang menghilangkan kewajiban pembayaran pajak yang berarti mengurangi penerimaan negara. Kedua, jika transaksi keuangan yang dilakukan dengan membawa uang yang ilegal ke luar negeri, maka akan menimbulkan defisit neraca pembayaran luar negeri. Ketiga, apabila negara memperoleh sejumlah uang ilegal dari luar negeri, maka akan menambah guncangan stabilitas ekonomi mikro. Selanjutnya ada dampak sosial politik. Aktivitas money laundering membawa dampak negatif bagi sektor sosial politik. Para pelaku money laundering bisa mengetahui pemerintah atau pejabat keuangan suatu negara dan memberikan suap untuk kelancaran operasi pencucian uang. Upaya pemberantasan money laundering. Upaya money laundering atau pencucian uang merupakan kejahatan lintas negara yang sangat merugikan masyarakat karena dapat merusak stabilitas ekonomi dan sistem keuangan suatu negara. Menurut IMF, praktik ini dapat mencapai sekitar 2-5% dari PBB dunia, sehingga dampaknya sangat besar seperti meningkatnya resiko pada perbankan, ketidakstabilan nilai tukar, aliran modal internasional yang tidak terkendali, seperti melemahnya integrasi pasar keuangan. Uang hasil kejahatan yang dicuci juga tidak produktif bagi pertumbuhan ekonomi dan sering kali digunakan untuk menyembunyikan hasil tindak pidana seperti perdagangan narkoba, korupsi, dan kejahatan terorganisasi. Upaya pemberantasan money laundering masih menghadapi banyak kendala seperti sulitnya melacak jumlah uang yang dicuci, perbedaan hukum antar negara seperti adanya negara offshore yang memiliki aturan kerahasiaan ketat dan sering menjadi tempat penyimpanan dana ilegal. Selain itu, modus pelaku terus berkembang mengikuti teknologi dan kondisi ekonomi sehingga diperlukan kerjasama internasional yang konsisten, riset berkelanjutan, serta kebijakan yang lebih efektif agar praktik pencucian uang dapat ditekan. Yang dapat saya paparkan, kurang dan salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.